Percaya. Ariel menghela napas mendengarnya. Kenapa menghela napas, nak? Apa segitu tidak percayanya kamu, sayang? Kekeh Jessie. Ariel menggeleng. Cepatlah, Mom. Ariel mau sarapan terus berangkat ke perusahaan. Sudah cukup lama Ariel meninggalkannya. Jessie tertawa tapi ia menyiapkan sarapan untuk putranya. Setelah bercengkrama sebentar, Ariel pun pergi diantar oleh Jessie seperti istri saja. Di mana tempat tinggal Pipi ya? Gumam Jessie mengulum senyum. Biarkan saja, nanti anakku itu yang akan membawanya sendiri. Gumamnya tersenyum lembut lalu kembali masuk ke dalam mansionnya. Di perusahaan, akhirnya Anda datang juga, Tuan. Nando menghela napas lega melihat kedatangan Ariel. Ada apa? Kenapa penampilanmu seperti gembel? Tanya Ariel dengan sebelah alis terangkat. Nando tidak heran lagi perkataan pedas Ariel. Sebenarnya Ariel cukup heran saat masuk ke perusahaannya, semua karyawannya tampak sibuk. Itu sebabnya ia datang ke ruangan kerja Nando, padahal ia tidak pernah ke situ, lebih sering menghubungi Nando datang ke ruangannya. Desiana berulah, Tuan. Entah apa yang dia lakukan hingga ada ide kita bocor ke perusahaan lain. Jelas Nando mendekati Ariel. Cak, jalang. Suasana hatiku sedang baik dan dia malah merusaknya. Decak Ariel. Nando diam sambil menatap ke arah komputernya. Hubungkan ke komputerku, titah Ariel. Baik, Tuan, jawab Nando semangat. Nando sangat percaya kemampuan Ariel yang tak berbeda jauh dengan Farel. Di saat dirinya buntu, Nando sangat yakin Ariel maupun Farel pasti memiliki jalan kecil yang tidak diketahuinya. Jika tidak, mana mungkin Ramon berani menyerahkan perusahaannya pada putranya Farel. Itu sedangkan Ariel tak berbeda jauh dengan Farel. Nando menghubungkan data-data pentingnya ke komputer Ariel. Segera ia mengambil berkas-berkas yang diperlukan dan iPad-nya. Di ruangan Ariel membaca sekilas semua saham dan data-data yang telah bocor. Ia masih tenang membacanya seolah sudah menemukan jalan keluarnya. Nando meminta sekretaris perempuannya meletakkan berkas-berkasnya di meja Ariel lalu segera pamit dengan sopan. Nando dia menatap Ariel seolah sedang menunggu perintah. Ya Tuhan, perusahaan sedang kacau tapi Tuan Muda masih tenang saja. Kuharap semuanya akan baik-baik saja, batin Nando. Kita rapat, titah Ariel. Baik Tuan, jawab Nando. Nando segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sekretarisnya meminta orang-orang berkepentingan ikut untuk menghadiri ruang rapat. Nando percaya dengan kemampuan Ariel. Ariel berjalan dengan tenang diikuti Nando yang sedang sibuk menata rambutnya. Pintu ruangan rapat dibuka. Hormat kami Tuan Muda. Sapa seluruh dewan direksi yang berkumpul dan beberapa manajer di setiap ruangan kantor yang ada di perusahaan Fox Group. Ariel mengangkat tangannya lalu berjalan dengan langkah lebarnya, namun masih bisa mereka rasakan aura dingin yang terasa ingin mencekik mereka. Benar-benar seperti Farel. Jika begitu, siapa yang akan percaya pria yang sedang bersama mereka kini bukanlah Farel, melainkan Ariel. Ariel duduk di kursi kebesarannya. Nando berdiri di samping Ariel. Kita mulai, titah Ariel. Semua orang segera duduk dan bersiap mendengarkan perintah Ariel. Benar saja mereka semua hampir pusing menjalankan perintah Ariel yang setiap orangnya kebagian masalah untuk segera diatasi. Kabar bocornya data perusahaan Fox Group tentu menyebar luas di segala media. Mereka sempat meragukan perusahaan Fox Group akan menemukan jalan keluarnya. Di salah satu gedung, tepatnya apartemen milik Desiana, ia menengguk wine dan tersenyum manis melihat berita yang muncul di TV-nya. Aku harap Tuan harus bersikap baik padaku mulai besok. Aku sudah bilang kan kalau aku cukup berpengaruh untukmu. Berhentilah bersikap sombong dan arogan padaku. Senyum manisnya seakan sudah merasa menang saat ini. Farel melihat berita di TV lalu tersenyum miring. Disinilah letak kepantasanmu, Ril. Aku harap kau bisa mengatasinya. Senyum tipisnya terkesan tulus. Om, setelah berlari ke Farel memperlihatkan berita di layar ponselnya, ternyata di TV sudah ada beritanya. Sila dengan cepat berlari dan duduk di samping Farel yang tengah tersenyum mengelus kepala Sila yang serius menonton berita. Bagaimana Om? Apa-apa Ariel bisa mengatasinya? Tanya Sila penasaran. Biarkan saja sayang, jawab Farel. Apa? Biarkan, perusahaan Fox Group dalam bahaya Om, kesal Sila. Farel tersenyum.
Perusahaan Fox Group akan baik-baik saja, kita lihat 1 minggu ke depan ya. Jika Ariel tidak bisa mengatasinya, aku akan turun tangan. Maksud Om? Om akan muncul di depan publik? Tanya Sila. Kamu tidak mau aku muncul sayang? Tanya Farel. Tidak, aku malah senang kalau Om muncul, jadi aku tidak akan dicap sebagai tukang selingkuh, kata Sila sambil tersenyum tulus merangkul lengan Farel. Cukup aku yang tahu dan yang lainnya tidak usah kamu pikirkan, Maharani, ujar Farel. Farel mengecup lama kening Sila, lalu Sila dengan manja menyandarkan kepalanya di bahu Farel sambil menonton berita, begitu juga Farel. Sementara beberapa hari kemudian, pihak lain yang merasa diuntungkan segera mengambil kesempatan untuk bangkit, bahkan mulai disorot oleh media karena perusahaan Fox Group sedang dilanda masalah hingga tidak bisa menerima tawaran wartawan. Namun ada juga beberapa wartawan berkemah di perusahaan Fox Group. Pipi menonton berita sambil mengerutkan keningnya. Apa Tuan Ariel baik-baik saja ya? Gumam Pipi. Pipi membelalak lalu memukul kepalanya seketika. Berhentilah berpikir yang tidak-tidak, jangan menaruh hati pada Tuan yang pandainya menyuruh itu, Pipi. Kau sama sekali tidak berhak, gerutu Pipi. Siapa yang tidak akan jatuh cinta pada pria sempurna seperti Ariel maupun Farel? Tapi Pipi sadar bahwa dirinya itu hanya rakyat jelata yang tidak akan pantas bersama dengan Ariel, bahkan bermimpi pun tidak berani. Pipi terlonjak kaget saat ponselnya bergetar, lalu ia mengerutkan keningnya melihat nomor asing. Pipi tidak pernah mengangkat panggilan nomor asing, tapi mengapa jarinya berkhianat? Halo, siapa Pipi? Tak ada suara. Apa salah sambung ya? Gumam Pipi pelan dan hendak mematikan panggilannya. Ini aku. Pipi melebarkan matanya mendengar suara berat itu. Beberapa hari menghabiskan waktu dengan Ariel di Bandung membuat Pipi tahu sosok Ariel, walau hanya mendengar suaranya saja. Pak, Tuan. Pipi gelagapan karena gugup, tak biasanya ia mendapat panggilan dari pria berkuasa seperti Ariel. Bisakah kau datang? Aku tidak bisa keluar karena banyak wartawan di luar. Bawakan aku makanan apapun yang bisa dimasak selama beberapa hari ke depan, dan datang ke mansion ambilkan beberapa bajuku pada mumiku. Aku sudah mengatakannya. Baik Tuan, jawab Pipi. Terima kasih, ucap Ariel membuat Pipi kaget melihat layar ponselnya dan panggilannya sudah terputus. Bolehkah aku menyimpan nomor Tuan Ariel? Gumam Pipi. Pipi berlari setelah tersadar akan perintah Ariel. Tanpa menukar sendal, ia berlari ke luar apartemennya. Pipi naik taksi ke mansion Ariel dan ternyata Jessie telah menunggunya. Ini nak, kata Jessie menyerahkan koper yang berisi pakaian Ariel. Terima kasih tante, ucap Pipi yang memang memanggil Jessie tante sebelum Ariel datang ke mansion keluarga Farel. Ini kartunya nak, perlengkapan makanan yang harus kamu belikan, harus sehat-sehat ya. Pipi menerima kartu limited Jessie sambil mengangguk, dan Jessie memelas pada Pipi untuk menjaga putranya dengan baik. Padahal itu hanya akal-akalannya saja karena Jessie tahu Ariel tertarik dengan gadis manis ini. Jessie tentu sudah tahu Pipi tahu mana Farel dan mana Ariel, sebab Pipi begitu dekat dengan Sila.